Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok analisis SWOT keolahragaan nasional, yaitu opportunities dan strength. Sebelum kami memaparkan materi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amrullah, apakah sudah di Zoom? Ada Win. Selanjutnya Apriliani Kartika Putri, Hadir Win. Muhammad Hafiz Nur Wahyu, Hafiz Nur Wahyu, apakah ada di Zoom? Fajar Juanda, Hadir Win. dan selanjutnya saya sendiri, Windy Setia Erawati, sebagai moderator. Nah, di sini ada susunan materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada pengertian analisis SWOT. Yang kedua, pengertian peluang opportunity. Yang ketiga, pengertian kekuatan strength. Yang keempat, analisis peluang opportunity pada olahraga nasional. Dan yang terakhir, analisis kekuatan strength pada olahraga nasional. Untuk materi yang pertama, pengertian analisis SWOT bisa dijelaskan oleh Apriliani Kartika Putri. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu metode untuk menggambarkan dan membandingkan bagaimana kondisi dan cara untuk mengevaluasi suatu masalah, bisnis dan proyek berdasarkan faktor eksternal dan internal, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Lanjut. Selanjutnya itu pengertian peluang atau opportunity. Peluang atau opportunity merupakan faktor eksternal perusahaan yang dapat membantu perusahaan memperluas bisnis dan memperkuat posisi dalam kondisi lingkungan luar organisasi yang sifatnya menguntungkan, bahkan dapat menjadi senjata di masa datang yang akan terjadi, baik dari organisasi, proyek, atau konsep itu sendiri. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya itu ada pengertian kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength merupakan faktor-faktor internal yang membantu perusahaan mencapai tujuan dan membedakan perusahaan pesaing dalam kondisi yang terdapat pada organisasi, proyek, atau konsep yang ada. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu ada analisis peluang atau opportunity pada olahraga nasional yang dapat dijelaskan oleh Fajar Juanda. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Jadi materi selanjutnya yaitu mengenai analisis peluang atau opportunity pada olahraga nasional. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Situasi penting merupakan salah satu sumber peluang seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perubahan dengan pembeli atau pemasok, merupakan gambaran peluang bagi sebuah industri olahraga. Beberapa peluang yang ada dalam industri olahraga di Indonesia diantaranya yaitu pertama, meningkatnya kesadaran olahraga di masyarakat, kemudian peluang ekspor ke negara-negara yang mulai berkembang, olahraga sebagai peningkatan produktivitas, peluang bisnis di olahraga, pariwisata sebagai komoditas unggulan Indonesia, potensi kolaborasi antara olahraga dengan budaya, dan yang terakhir, reputasi cabang olahraga yang sudah mendunia. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Fajar. Untuk materi selanjutnya itu analisis kekuatan atau strength pada olahraga nasional yang akan dijelaskan oleh Amrullah. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis kekuatan atau strength pada olahraga nasional. Kekuatan dapat digunakan suatu perusahaan agar tetap terus bersaing dalam suatu usaha.
Industri olahraga di Indonesia memiliki beberapa poin kekuatan yang bisa dijadikan persaingan dengan industri olahraga di negara-negara yang lain. Kekuatan yang ada dalam industri olahraga di Indonesia diantaranya yaitu yang pertama adanya payung hukum keolahragaan, berkembangnya industri olahraga nasional, kualitas produk yang memadai, harga yang terjangkau, adanya pendidikan keolahragaan dan klub olahraga, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, dan yang terakhir itu otonom daerah dalam pengembangan olahraga. Lanjut. Baiklah, itu tadi pemaparan materi tentang analisis peluang dan kekuatan pada olahraga nasional. Bagi teman-teman yang kurang jelas atau kurang paham, yang ingin bertanya, saya persilakan.
Baik. Oh, Mohon bersabar, mohon ditunggu teman-teman. bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Baiklah, mungkin belum ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin bisa dilanjutkan untuk kelompok 5 dan kelompok 7 untuk presentasi terlebih dahulu. Oke, Win, bentar ya. Iya, mohon. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan materi standarisasi, akreditasi, sertifikasi olahraga dari kelompok 5. Kemudian perkenalkan ini anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Okta Munawaro, kemudian Nabila Safa Salsabila. Apakah Nabila ada di Zoom? Hadir, Mun. Kemudian Riko, apakah hadir di Zoom? Sepertinya Riko sedang terkendala sinyal. Fatan Afif. Iya, hadir. Kemudian Randy Abdul Rahman, apakah hadir di Zoom?
Baiklah, sepertinya Randy juga terkendala jaringan. Baiklah, langsung saja materi pertama yaitu mengenai pengertian dari standarisasi dalam olahraga yang akan dijelaskan kepada Nabila. Kepada Nabila, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang materi pertama ada pengertian standarisasi dalam olahraga, yaitu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada ruang lingkup standar keolahragaan. Yang pertama ada standar kompetensi tenaga keolahragaan. Yang kedua ada standar isi program penataan atau pelatihan tenaga keolahragaan. Yang ketiga ada standar sarana dan prasarana. Yang keempat ada standar pengelolaan organisasi keolahragaan. Yang kelima ada standar penyelenggaraan keolahragaan. Yang keenam ada standar pelayanan minimal keolahragaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian akreditasi dalam olahraga akan dijelaskan Vito. Kepada Vito, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Pengertian akreditasi dalam olahraga. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Selanjutnya, next. Akreditasi keolahragaan. Fungsi dari akreditasi keolahragaan adalah menentukan kelayakan dan peringkat program penataran atau pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga dan dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka. Dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pengertian sertifikasi dalam olahraga. Proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan. Jadi sertifikasi olahraga. Yang pertama, sertifikasi dilakukan untuk menentukan standar. Yang pertama, kompetisi tenaga keolahragaan. B, kelayakan prasarana dan sarana olahraga. Dan kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan. Selanjutnya, hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetisi tenaga keolahragaan, sertifikat kelayakan prasarana dan sarana olahraga, dan sertifikat kelayakan organisasi olahraga. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vito. Untuk materi selanjutnya yaitu hasil sertifikasi akan dibacakan kepada rekan saya Riko. Kepada Riko, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Hasil sertifikasi. Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan. Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi, dan sertifikasi kelayakan diberikan kepada organisasi dan sarana prasarana olahraga. Lanjut moderator. Badan Standarisasi dan Akreditas Nasional Keolahragaan. Badan Standarisasi dan Akreditas Nasional Keolahragaan yang disingkat BSANK adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan. Tugas Badan Standarisasi dan Akreditas Nasional Keolahragaan yang pertama,
melakukan peninjauan dan penilaian terhadap organisasi olahraga yang telah diakreditasi. Yang kedua, mengajukan usul revisi standar nasional keolahragaan. Yang ketiga, melakukan tindakan administratif terhadap organisasi olahraga yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, melakukan pengawasan atas standar nasional keolahragaan. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Riko. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami persilakan. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kami yang belum jelas atau yang belum dimengerti, kami persilakan. Oke, baiklah. Jika tidak ada, kami lanjutkan kepada kelompok berikutnya. Pada kelompok berikutnya, kami persilakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi yang berjudul Analisis SWOT, Strengths, and Weakness yang beranggotakan kelompok orang 5. Yang pertama yaitu Muhammad Rifaldi. Apakah hadir dalam Zoom? Hadir, moderator. Yang kedua Supranamar. Apakah ada di dalam Zoom? Hadir. Selanjutnya saya sendiri, Muhammad Rasendra Iksandinata. Yang keempat, Revi Mariska. Apakah ada di dalam Zoom? Hadir. Yang kelima, Febi Kristiani Manurung. Apakah ada di dalam Zoom? Sepertinya sedang terkendala sinyal. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya materi yang akan kami bahas ada 4, yaitu pengertian analisis SWOT, pengertian traits, pengertian weakness, dan manfaat dari SWOT. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisa SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan bisnis tertentu atau suatu proyek. Metode ini menekankan pada
pentingnya peran faktor internal maupun eksternal guna menyusun strategi perencanaan, ide dan penyelesaian masalah secara efektif. Slide selanjutnya. Weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah hal yang wajar dalam segala sesuatu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menentukan kebijakan dalam lembaga pendidikan. Bisa meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut, atau bahkan kelemahan tersebut menjadi satu sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, threats, ancaman. Ancaman merupakan kebalikan dari sebuah peluang. Ancaman meliputi faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi seluruh pendidikan. Jika sebuah ancaman tidak ditanggulangi, maka akan terjadi sebuah penghalang atau penghambat bagi maju dan perannya sebuah lembaga pendidikan itu sendiri. Contoh ancaman tersebut adalah minat peserta didik baru yang menurun, motivasi belajar peserta didik yang rendah, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut, dan lain-lain. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Ripaldi. Pada Muhammad Ripaldi kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator. Naik dikit. Beberapa faktor kelemahan yang harus dibenahi oleh pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada lemahnya sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, sarana dan prasarana yang masih terbatas pada sarana wajib saja. Ketiga, lembaga pendidikan swasta yang pada umumnya kurang bisa menangkap peluang, sehingga mereka hanya puas dengan keadaan yang dihadapi sekarang ini. Yang keempat, output pada lembaga pendidikan yang belum sepenuhnya bersaing dengan output lembaga pendidikan yang lain dan sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Rivaldi. Selanjutnya manfaat analisis SWOT yang akan dibacakan oleh Supran Amar. Kepada Supran kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk manfaat analisis SWOT. Secara umum, analisis SWOT dipakai untuk yang pertama itu menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Yang kedua, menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Yang ketiga, menganalisis kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan. Yang keempat, mengetahui sejauh mana diri kita di dalam lingkungan kita. Yang kelima, mengetahui posisi sebuah lembaga di antara perusahaan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Supran Amar yang telah membacakan presentasi tadi. Kepada teman-teman yang belum mengerti, kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, sepertinya menjelaskan.
Baiklah, terima kasih. Kami kembalikan ke kelompok sebelumnya, kelompok 6. Baiklah, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin langsung keseluruhan dari 3 kelompok tadi. Yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, mungkin sudah paham semua ya. Kita langsung SS saja. Silakan on cam semuanya. Habis baterai. Bentar. Paradila, Priyatna, Putri Intan, Cutia, Adela. Silakan on cam. Sudah, satu, 2, 3. Sudah 2. 1, 2, 3. Mungkin Ihsan tadi silakan disimpulkan untuk materinya. Baiklah, mungkin bisa saya simpulkan dari ketiga materi tadi. Analisis SWOT itu adalah metode untuk menggambarkan dan membandingkan bagaimana kondisi dan cara untuk mengevaluasi suatu masalah bisnis dan proyek berdasarkan faktor eksternal dan internal, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Baiklah, mungkin perkuliahan hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.